Salam. 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 Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan. Yayasan Pengembangan Al-Member YPA Papua, Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire. Surat keputusan. Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire dengan nomor A.1.14.0012 tentang penerimaan dan pengesahan mahasiswa baru Staf Nabire tahun akademik 2024-2025, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru Staf Nabire, memutuskan menetapkan pertama, menerima dan mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai mahasiswa baru Staf Nabire tahun akademik 2024-2025. Kedua, mahasiswa baru yang telah diterima wajib memenuhi segala persyaratan administrasi dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire. Ketiga, keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 31 Juli tahun 2024. Tertanda Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire Dr. Yance Nawipa MTA. Tembusan 1. Kepada Yayasan YPA Papua di Nabire. Kedua, Kepala Bagian Akademik Staf Nabire. 3. Kepala Bagian Administrasi Staf Nabire. 4. Arsip. Lampiran. Saat saya bacakan nama semua mahasiswa baru, dipersilakan berdiri di depan. Daftar nama mahasiswa baru Staf Nabire tahun akademik 2024-2025. 1. Titus Bagubau. 2. Tekila Tebai. 3. Sipora Degei. Yulita Kudiai. Yosua Tebai. Marta Degei. Robert Mote. Yohana Nawipa. Dolinca Degei. Abed Nawipa. Yesiel Takemai. Nando Kaya. Pincen Kebagiwa Gobai. Alince Ogojau. Ayub Tekege. Esther Tekege. Aklian Mote. Akumince Pigai. Opince Tobai. Alpius Kayame. Sem Yeimo. Yowace Gobai. Yolanda Yeimo. Yuna Gobai. Arai Boma. Martina Nabelau. Filipus Tegei. Jomansen Pigome. Elimelek Kobepa. Oten Muyapa. Dorce Tekege. Natal Telenge. Yawan Januari Skayame. Freddy Gobai. De Pinche Pigome. Rika Yeimo. Selpina Muyapa. De Kison Pigome. Minche Bunai. Naomi Pigome. Marion Gobai. Lambertus Mote. Vitalis Mote. Merlince Kaya. Iskia Punai. Selpina Kaya. Victor Nela Erlince Adi. Naftali Kepa. Julianus Papa. Christopher Tetenoye. Baris kedua saya. Belakang.
Baris kedua di belakang. Naik. Maju lagi. Terus naik ke atas. Junius Wanda, Berkeman Uti, Marcelina Adi, Demiana Edwai, Leo Pigai, Anastasi Rina Kogar, Selpina Muyemo, Petrus Kene Yugio Kayame, Mense Poma, Yulina Tepai, Amison Kayame, Delarte Yumai, Yosina Pigai, Lince Poma, Yulimince Gobai, Mary Christina Gobai, Magdalena Bobi, Melki Uti, Stephen Enaga Gobai, Melince Noipa, Marta Kayame, Ria Maria Kuriai, Penias Yemo, Sukorno Iapa, Otniel Pepe, Sarah Tekege, Incen Tatogo, Merkier Tatogo, Salomi Pigai, Theodora Nawipa, Melince Yemo, Melkias Do, Yulin Kaya, Apniel Pigai, Demian Stege, Octavina Nawipa, Yulince Edoai, Yulian Cedo, Isbani Ibi, Nonina Maiseli, Mikael Pigai, Amce Yemo, Naomi Degei, Benny Melki Pigome, Nopince Adi, Arya Aman Danu Muyapa, Melda Wakarkwa, Non Biagoli, Yulince Kayame, Elison Yemo, Berkatius Punai, Alince Pigai, Melinda Wandikbo, De Maria Rifpa Yemo, Hana Magayogi, Yusuf Pigome, Yohanes Tatogo, Otniel Tagi, Merlince Pigai, Demiado, Obed Agapa, Ona Tebai, Agustinus Kogi, Yeri Mote, Yepri Dogopia, Yosua Yu, Saprianus Nagapa, Depince Pakopa, Sadrak Pokuai, Marius Degei, Derek Gobai, Melkianus Tekege, Mary Mari Kekayame, Adalot Kobepa, Japet Nagapa, Inius Lewison Legau, Jimbolik Tekege, Aser Do, Yunus Do, Lince Pigai, Sepinus Jaro, Amelia Tenoye, Sepi Walapa, Abraham Abungau, Sepi Kebai Tenoye, Yosina Carolina Arwakon, Stefanus Makai, Petrus Pigai, Sepina Gobai, Natalia Wakai, Seth Degei, Derek Gayampa, Benny Pigai. Demikianlah pembacaan surat keputusan, waktu kami kembalikan. Yes. Sama kan? Oke, puji Tuhan. Ganti mic lagi. Jaga di sini. Cek 1 2, cek mic 1.
Iya, itu. Aku bilang sudah. Oke, puji Tuhan. Ya. Kita mengucap syukur hari ini 100 berapa tadi? Cek. Tes. 152 ya. Itu mau menjadi mahasiswa atau murid sejati? Baru tidak mau mahasiswa. Kalau murid sejati kan tidak perlu masuk start. Betul toh? Tidak masuk juga kan bisa murid, belajar sendiri. Atau bagaimana? Mau murid sejati saja atau mau jadi mahasiswa? Oh ya, dua-dua. Kalau begitu, semua yang disebut nama itu kita sangat menjadi mahasiswa Stagnabire. Mahasiswa lama itu berubah, calon mahasiswa berubah menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire tahun 2024 dan 2025 dengan ditandai dengan melepaskan atribut ospek. Kami sahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat datang menjadi mahasiswa Stagnabire. Oke, boleh duduk kembali. Baik, selanjutnya kita mengikuti sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire pada acara penerimaan dan pengesahan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire tahun akademik 2024-2025. Maaf. Salam sejahtera untuk kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada hari ini tanggal 31 Juli 2024 di tempat ini Kapel Pastoral Thomas Degay, Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire, kita semua mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, Maha Murah, juga Maha Kuasa. Karena atas kasih-Nya kita semua berkumpul hari ini dalam rangka acara penerimaan dan pengesahan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire tahun akademik 2024 dan 2025. Saya hormati dan kasihi Bapak-bapak pimpinan gereja,
dari semua denominasi yang hadir pada hari ini, lebih khususnya gereja penyelenggara Tekimi di Tanah Papua diwakili oleh Ketua Kelas Nabire bersama kita. Tepuk tangan, tadi sudah bagi kita. Juga semua pimpinan gereja yang ada mewakili dan kita saksikan penerimaan mahasiswa baru pada hari ini. Juga saya kasih dan hormati pengurus yayasan. Tepuk tangan untuk yayasan Al-Mundir Papua. Semua pimpinan dan unsur pimpinan Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire, tepuk tangan untuk mereka. Juga para dosen partai maupun juga full-time staff yang ada, kemudian mahasiswa lama S1, mahasiswa S2, juga ada calon mahasiswa S3. Tepuk tangan dulu. Juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh calon mahasiswa yang sudah disahkan menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire berjumlah 152. Tepuk tangan untuk mereka. Beserta orang tua wali yang menyetujui untuk bisa datang belajar. Kita semua turut bersyukur dan bahagia bersama mahasiswa baru. Pada kesempatan yang penuh bahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru di kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire. Anda semua adalah generasi penerus yang dipanggil Tuhan menjadi murid yang sejati. Untuk akan membawa perubahan dan berita perdamaian bagi atau dalam keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, akan melayani Tuhan di dalam pelayanan yang akan belajar sekolah teologi, khusus jurusan teologi, pendidikan dan agama Kristen. Melalui proses seleksi yang ketat dan penuh semangat, mahasiswa baru semua telah membuktikan diri sebagai individu yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang cukup tinggi. Hari ini di 152 calon mahasiswa diterima menjadi mahasiswa yang resmi, yaitu bagian dari keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di rumah ini, tempat ini. Saudara akan mendapatkan berkat, damai dan sukacita selama diproses, dibekali, dilatih, diajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan lebih banyak lagi kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani, yaitu firman Tuhan. Yang akan menjadi bekal dalam mengabdi Tuhan, masyarakat, dan bangsa dan negara. Kita semua pahami bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire itu punya visi. Kemarin visinya apa, masih ingat? Menjadi pendidikan tinggi Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pengabdian. Dalam membangun teologi pendidikan Kristen dan kepemimpinan untuk mewujudkan Papua itu tanah damai. Jadi kata kunci semua lulusan dari Staf Nabire itu bisa memimpin. Apakah dia jurusan teologi, pendidikan atau kepemimpinan, dia memiliki kualifikasi bisa memimpin. Jadi kata kunci semua lulusan dari kampus ini, semua pemimpin yang takut akan
Tuhan. Dan selalu berkata, roh Tuhan ada padaku, aku diurapi Tuhan, dan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, kepada orang buta, kepada orang-orang tertindas, kepada orang-orang terbelenggu, dan hari rahmat Tuhan telah tiba. Dan berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Di Papua ini kita ada di tanah milik Allah. Orang bilang surga apa? Surga kecil turun ke bumi, tapi banyak mati. Karena apa yang di dalam alam ini. Jadi manusia jadi masalah. Banyak umat yang mati di atas karung beras, seperti tikus. Beras ada tapi tidak dinikmati, emas ada tapi orang lain nikmati. Manusianya bagaimana? Ya. Apakah kita orang miskin? Kita bukan orang miskin, kita orang kaya, tapi mati di atas kekayaan. Bagaimana supaya kita tidak jadi miskin? Jalannya hanya apa? Belajar. Kita bukan orang miskin. Itu miskin konsep, miskin pikiran. Bahaya lagi kalau miskin iman, ini yang bahaya. Kekayaan itu Tuhan taruh di alam ini banyak. Perut bumi itu banyak kekayaan. Provinsi Papua Tengah itu direbutkan oleh dunia ini. Papua pada umumnya, khusus Papua Tengah lagi. Ini beberapa orang nanti berebut mau jadi gubernur Papua Tengah. Nanti calon itu dari mana-mana datang, lihat saya, itu tujuannya apa? Di bawah perut bumi ini banyak emas. Ada piringan hitam putih di bawah kita ini. Kita di atas emas. Jadi dia begini. Di atas manusia ini bagaimana? Ya. Tapi kita ada di atas tanah kita yang kaya, yang luar biasa. Kalau lagu dengar itu semua sungai mengalirkan emas, ya itu gambaran tapi benar. Kalau ingat lagu Tanah Papua, memang begitu sudah. Jadi di tanah ini karena ada harta, konflik itu tidak akan habis cepat. Karena orang berebut. Disinilah murid sejati itu hadir untuk mendamaikan. Nanti orangnya akan beda pendapat, beda konsep, beda wawasan, beda ideologi, dan beda ini, beda itu. Kalau tidak ada murid sejati, ada Papua ini akan hancur lebur. Tapi ingat, tanah ini kita sudah katakan bahwa para misionaris datang menginjakan kaki di atas tanah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga sering kita bilang Papua itu identik dengan Injil. Injil itu yang mendamaikan, Injil yang mempersatukan, Injil yang menyelamatkan, Injil yang menyelesaikan masalah. Saudara mau mati bagi Injil? Dialah Yesus Kristus Tuhan. Dia yang pembawa damai. Itu sebabnya selalu kita umumkan gereja di mana-mana pun, Papua tanah damai. Siapa yang bawa damai? Saudara mau jadi orang yang pembawa damai? Gereja bilang juga Papua Tengah jadi pembawa. Papua bawa damai. Tapi mulai dengan kita. Orang yang membawa damai disebut dia anak Allah. Anak Allah yang bisa membawa damai. Salah satunya Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire hadir untuk mewujudkan visi bersama ini. Papua damai sejahtera itu kita umumkan. Dengan demikian dalam misi kita siapkan para peserta didik calon yang tadi kita sudah terima, mendapat bimbingan, pelatihan, pembentukan karakter, pengembangan diri, memperlengkapi saudara peserta didik. Di sini ada hamba Tuhan yang disiapkan, tapi jangan takut. Yang memanggil saudara adalah Tuhan, maka Roh Kudus dan kuasanya akan mempersiapkan saudara menjadi pemimpin yang takut Tuhan, yang bawa damai di tanah ini. Haleluya. Misi yang kedua, mempersiapkan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, memiliki karakter ilahi dan iman
yang kokoh dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, mempersiapkan pemimpin sebagai pelayan dalam bidang pengembalaan, pendidikan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan Papua, bahkan di Indonesia ini. Kita harus menjadi berkat. Kita harus melaksanakan misi Kristus yang holistik. Kita membangun, jadi kita beritakan Injil yang utuh dan bukan setengah-setengah. Kita beritakan Injil tentang bagaimana kita hidup di bumi ini, supaya banyak orang yang bisa masuk surga. Saudara-saudara, kita ingat, Alkitab kita itu kurang lebih 50% firman Allah berbicara tentang bagaimana hidup di dunia ini. Dan 50%-nya nanti teliti betul atau tidak, itu bagaimana hidup surga. Sehingga ketika di bumi ini kita tidak usah terlalu banyak urus surga. Surga itu sudah satu orang yang sudah urus untuk kita. Siapa dia? Yesus. Yesus. Dia dari surga dan turun kasih tahu kita. Karena bagi dia bumi itu penting. Itu tanda bahwa bagi Yesus surga itu tidak penting kita urus. Makanya Yesus itu turun ke bumi. Bagi Yesus itu bumi ini yang penting untuk diurus, diatur, dikelola. Kenapa? Surga itu tidak ada dosa yang tidak perlu diurus, dan tidak ada juga iblis di sana. Tempat yang tidak ada iblis dan dosa jangan urus. Yang urus ialah tempat yang ada iblis, dosa dan kejahatan. Ini yang kita urus. Makanya itu banyak ayat dia memerintahkan kepada murid-murid sejati, 12 murid itu pertama, dia bilang apa? Kamu terang gereja. Oh begitu? Tidak ada ayat begitu. Tidak. Kamu terang dunia. Kamu garam surga. Ada ayat begitu? Tidak ada. Tidak ada. Kamu garam dunia. Tuhan mau itu urus dunia ini, bukan surga. Pergilah kamu ke seluruh surga dan kamar-kamar, kamu pergi lihat, ada ayat. Tidak ada, tidak usah mimpi-mimpi begitu. Nanti kamu akan lihat juga. Kalau memang percaya Yesus, kalau tidak ya tidak akan lihat. Tuhan bilang pergilah ke seluruh dunia pelosok. Itu jangan balik-balik dalam memberitakan Injil. Dari desa ke desa, kota-kota, yang kita harus urus adalah bumi ini, bukan surga. Justru karena itu Allah sendiri turun urus dunia ini. Karena bikin repot di dunia, bukan surga. Jadi murid-murid sejati yang belajar dari Tuhan Yesus, belajar perintah Yesus. Dia utus kita kemana? Ke dalam dunia. Karena dunia ini yang ada baku tipu, iri, iblis, kejahatan. Mari kita urus dunia baik-baik. Khususnya di Papua. Kita dipanggil bawa damai ini, Injil Shalom Allah secara utuh. Kita bangun bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik. Semua dalam bingkai kerajaan Allah. Kita bangun tanah ini. Jangan serahkan diurus oleh kerajaan iblis. Di dunia hanya dua Tuhan. Tuhan Allah dengan kerajaannya dan iblis dan kerajaannya. Lalu kita berjuang kepentingan siapa? Politik itu kepentingan. Kepentingan siapa yang kita urus? Kepentingan kerajaan Allah atau kepentingan dunia? Hanya dua saja. Saya wakili siapa di bumi sementara ini. Kalau benar kita dipanggil murid Yesus, mari kita melakukan program pekerjaan Tuhan sebagai anak-anak yang ada dalam kerajaan Allah. Tegakkan keadilan, kebenaran, kudusan, kasih, damai, sukacita. Hadirkan di tanah ini dan datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa kita dan kita lakukan dengan kehadiran kita. Itu sebabnya di atas. Betul kau mau jadi murid sejati, menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Yesus saja seorang diri, dia demo di antara langit dan bumi. Tapi dia memenangkan. Berapa pengikut Yesus di dunia? 2,6 miliar pengikut Yesus. Tapi dia demo seorang diri. Tapi tidak dengan anarkis. Tidak ada pelemparan sana sini. Tapi dia sendiri menggantungkan diri antara langit dan bumi. Supaya kita diselamatkan. Seperti inilah yang diperlukan sekarang ini.
Kalau ikut demo di mana-mana, jangan gabung demo yang sembarangan, tidak jelas. Mahasiswa ingat, kalau kamu bawa damai, silakan bicarakan. Selalu orang ketiga itu ambil kesempatan untuk mengacaukan situasi. Betul. Kita diajar oleh firman dalam strategi politik dan pelayanan etik seperti ular, kudus seperti merpati. Jangan bicara firman juga sembarang-sembarang. Firman dijaga, jangan sampai mutiara mau kasih ke mulut iblis atau babi atau anjing. Bicara pada waktu yang tepat. Supaya Injil jangan diinjak-injak orang. Ada penginjil-penginjil jalan itu bagus, tapi lihat konteksnya, orang menerima atau tidak, atau menjadi bahan olokan. Lulusan dari tempat ini belajar baik, Pak Injil itu harus diberitakan dengan baik, teratur, sopan, sampai kena di hati orang bertobat. Kalau orang injak-injak, jangan bicara sembarangan dan sembarangan tempat. Lihat konteksnya dulu, situasinya di mana. Nah, ini kita perlu benahi ke depan. Dengan demikian, kita tetap beritakan Injil seperti Yesus. Tadi sudah jelas firman Tuhan bagaimana menyangkal diri, memikul salib. Karena Yesus lakukan itu, maka kita ikuti seperti Dia. Demikian sambutan untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi hal yang utama mengikuti Yesus menjadi murid. Untuk menuju ke sana di kampus ada program pendidikan, ada jurusan PAK, teologi, pemimpinan, lalu ada juga S2, kita juga untuk pengembangan dosen, S3 juga ada kerjasama dengan sekolah yang sudah terakreditasi. S3 ini sudah berapa orang yang sudah daftar? Ada satu yang sudah terakreditasi baik, nanti kita kerjasama khusus pengkaderan dosen atau ada yang mau belajar. Belajar ini kan apa? Seumur hidup, kapan saja. Tidak ada yang membatasi, ya. Jadi tidak boleh saling menghalangi satu dengan yang lain. Belajar itu hak, makan itu hak, tidur itu hak. Kalau menghalangi itu pelanggaran hak asasi, ya. Belajar tidak mengenal umur. Saya selalu sering bilang itu, teman kuliah saya dulu itu ada umurnya 70 tahun, tapi dia masih kuliah S2. Ya, mereka bilang begini, Mama, Nenek, ini Oma dari Manado. Oma itu penyesuaian kan? Teman-teman ganggu dia cari jasa. Dia setua, begitu. Atau mau tes pegawai baru, mereka ganggu-ganggu. Anak itu saya sudah lewat, saya bau tanah. Dia bilang, anak kok kasih masuk saya jadi yang kubur, baru dia bilang saya berhenti. Otak ini saya isi terus karena berapa triliun sel itu masih kosong, belum diisi dengan ilmu. Selain iman, Tuhan juga akan periksa otak kita, karena otak ini banyak sel yang diisi dengan ilmu pengetahuan yang baik, terutama firman Tuhan. Jadi sel otak ini diisi terus umur berapapun. Sekolah itu bukan naik pangkatnya atau mau tes, itu motif-motif orang berbeda. Tapi untuk apa? Diri, pengembangan diri, kualitas diri. Orang bilang apa? Hidup sukses, mati berkualitas baik, termasuk iman juga baik. Oke, saya kira itu saja. Selamat untuk mahasiswa baru, tepuk tangan untuk mereka.